Bayangkan jika Anda memiliki sebuah kuasa luar biasa. Kuasa di mana tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang boleh membuat Anda marah tanpa keizinan Anda sendiri. Bayangkan jika tidak ada kegagalan yang cukup besar untuk membuat Anda berputus asa, dan tidak ada penghinaan yang cukup tajam untuk merosakkan hari Anda. Kedengarannya seperti sebuah fantasi atau watak dalam film Adiwira? Tidak, ini adalah kekuatan mental yang sebenar, dan ia boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja yang sanggup merombak cara mereka berpikir. Di dunia yang semakin bising, semakin pantas, dan semakin menekan ini, keupayaan untuk kekal tenang adalah senjata yang paling mematikan yang boleh Anda miliki. Kita hidup di zaman di mana kita sangat mudah terkoyak. Kita menjadi generasi yang sangat reaktif. Kita marah hanya karena satu komen di media sosial daripada orang asing yang tidak pernah kita temui. Kita murung hanya karena satu pendapat negatif tentang cara kita berpakaian atau cara kita bercakap. Kita cemas tentang masa depan yang belum tentu berlaku, sehingga kita lupa untuk bernafas dan hidup di masa sekarang. Kita seolah-olah menyerahkan remote control kebahagiaan kita kepada tangan orang lain secara percuma. Setiap kali orang lain menekan butang marah, kita terus marah. Setiap kali keadaan menekan butang sedih, kita terus sedih. Kita tidak lagi menjadi tuan kepada diri sendiri, melainkan boneka yang ditarik talinya oleh keadaan sekeliling. Persoalannya, sampai bila Anda mahu menjadi hamba kepada keadaan? Sampai bila Anda mahu membiarkan emosi Anda ditentukan oleh faktor luaran? Di channel Rombak Mental hari ini, kita akan menggali satu rahasia kuno yang telah bertahan selama ribuan tahun. Rahasia yang digunakan oleh Maharaja Rom yang paling berkuasa hingga ke pejuang modern di medan perang untuk tetap tenang di tengah badai yang paling dahsyat. Kita akan belajar bagaimana untuk berhenti menjadi mangsa keadaan dan mula menjadi tuan kepada jiwa sendiri. Ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah latihan untuk merombak mental Anda menjadi sebuah benteng yang tidak akan runtuh walaupun diserang dari setiap sudut. Langkah pertama untuk memiliki mental baja adalah memahami satu prinsip paling asas yang sering dilupakan oleh manusia modern. Dikotomi, kawalan. Dunia ini terbahagi kepada dua bahagian yang sangat jelas garis pemisahnya, dan kegagalan kita membezakan kedua-duanya adalah puncak utama segala penderitaan mental kita. Bahagian pertama adalah perkara yang berada di bawah kawalan kita sepenuhnya, yaitu pikiran kita. Persepsi kita terhadap sesuatu kejadian dan tindakan yang kita pilih untuk ambil. Bahagian kedua adalah segala-galanya yang berada di luar kawalan kita, pendapat orang lain, cuaca, ekonomi, tindakan orang lain, masa lalu, dan hasil akhir dari setiap usaha kita. Kebanyakan penderitaan manusia hari ini berpunca daripada satu kesilapan besar yang dilakukan berulang kali tanpa sadar. Kita menghabiskan 90% tenaga mental kita untuk mencoba mengawal perkara yang secara logiknya tidak boleh dikawal. Dan pada masa yang sama, kita mengabaikan 10% perkara yang sebenarnya boleh kita kawal sepenuhnya. Coba pikirkan kembali dengan jujur. Berapa banyak malam Anda terganggu, tidak boleh tidur, dan merasa sesak dada hanya karena memikirkan apa yang rekan sekerja atau jiran Anda katakan tentang Anda. Itu adalah pendapat mereka, dan pendapat mereka adalah di luar kawalan Anda. Berapa banyak tenaga Anda habis untuk marah pada kesesakan lalu lintas atau cuaca yang buruk? Itu juga di luar kawalan Anda. Apabila Anda cemas tentang apa yang orang lain pikirkan, Anda sebenarnya sedang membuang tenaga berharga Anda ke dalam lubang hitam. Anda sedang coba memegang air dengan tangan terbuka semakin kuat. Anda coba menggenggam, semakin banyak yang terlepas. Ia sia-sia dan memenatkan jiwa. Orang yang mempunyai mental yang tajam akan berhenti sejenak dan berkata kepada diri sendiri, hujan yang turun hari ini adalah di luar kawalan saya, tetapi bagaimana saya menyesuaikan jadwal saya? Bagaimana saya memilih untuk tidak merungut? Dan bagaimana saya mengekalkan ketenangan minda saya adalah di bawah kawalan saya sepenuhnya. Inilah titik di mana kebebasan sebenar bermula. Kebebasan daripada beban yang tidak sepatutnya Anda pikul sejak awal lagi. Mari kita bercakap tentang harga diri. Seringkali kita mendengar orang berkata dengan penuh emosi dan wajah yang merah padam, "Dia membuatkan saya marah." Ini adalah kenyataan yang bukan sahaja salah, tetapi sangat berbahaya bagi kedaulatan mental Anda. Secara psikologi dan falsafah, tidak ada sesiapa yang boleh membuat Anda marah, kecuali Anda memberikan mereka keizinan untuk melakukannya. Mereka mungkin melakukan sesuatu yang biadab, tetapi reaksi marah itu adalah pilihan Anda. Anda seolah-olah memberikan kunci rumah Anda kepada orang asing, dan membiarkan mereka masuk, serta merosakkan semua perabot berharga di dalamnya. Kemudian, Anda mengadu rumah Anda bersepah. Seorang ahli falsafah kuno pernah memberikan analogi yang sangat tajam. Jika seseorang menyerahkan badan Anda kepada orang asing di tengah jalanan, Anda pasti akan sangat marah dan melawan. Jadi mengapa Anda tidak merasa malu
apabila Anda menyerahkan minda Anda kepada sesiapa sahaja yang mau menghina Anda? Mengapa Anda membiarkan mereka masuk ke dalam pikiran Anda, mengawal emosi Anda, dan mencuri ketenangan Anda secara percuma? Setiap kali Anda membenarkan tindakan orang lain merosakkan hari Anda sebenarnya sedang mengakui secara tidak langsung bahwa mereka lebih berkuasa daripada Anda. Anda sedang merendahkan harga diri Anda di bawah kawalan mereka. Mental yang sudah dirombak akan melihat penghinaan seperti anjing yang menyalak di sebalik pagar yang kukuh. Anjing itu menyalak karena memang itulah sifatnya sebagai anjing. Mungkin dia merasa terancam, mungkin dia mahu perhatian, atau mungkin dia memang hanya suka menyalak. Ia tidak ada kaitan dengan nilai diri Anda sebagai manusia. Adakah Anda akan turun ke jalanan, melutut di hadapan anjing tersebut, dan menyalak kembali kepadanya, hanya untuk membuktikan Anda betul? Tentu tidak. Karena jika Anda melakukannya, Anda hanya menunjukkan bahwa tidak ada perbezaan antara Anda dengan apa yang Anda benci. Orang bijak akan terus berjalan dengan tenang, membiarkan bunyi bising itu hilang ditelan angin. Sekarang, mari kita masuk ke dalam satu teknik yang mungkin kedengaran sangat negatif pada awalnya. Tetopi, adalah senjata rahasia kepada ketenangan sejati, premeditatio malorum, atau menjangka keburukan. Kebanyakan orang gagal dalam hidup dan mudah kecewa karena mereka terlalu optimis secara meluap-luap tanpa persediaan. Mereka mengharapkan jalan sentiasa lancar, orang sentiasa baik, dan perniagaan sentiasa untung. Apabila masalah kecil berlaku kereta rusak, pelanggan membatalkan tempahan, atau pasangan terlepas pandang sesuatu, mereka terkejut, panik, dan akhirnya hancur secara mental. Orang bermental baja melakukan perkara yang sebaliknya. Setiap pagi, sebelum mereka melangkah keluar dari katil dan memulakan hari, mereka melakukan latihan mental yang sangat mendalam. Mereka membayangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang boleh berlaku. Mereka berkata kepada diri sendiri, hari ini saya mungkin akan bertemu dengan orang yang sangat biadab. Saya mungkin akan dihianati oleh rakan yang saya percayai. Saya mungkin akan menghadapi kegagalan teknikal yang memalukan, atau menerima berita yang sangat tidak menyenangkan. Ini bukan bermaksud kita menjadi orang yang pesimis, murung, atau penakut. Ini adalah latihan persiapan perang mental. Apabila Anda sudah menjangka kemungkinan terburuk di dalam minda Anda tidak akan terkejut apabila ia benar-benar berlaku di alam nyata. Kesan kejutan itu telah hilang. Anda tidak lagi bertindak secara reaktif seperti orang yang terkena renjatan elektrik, tetapi Anda bertindak secara responsif. Anda tetap tenang sementara orang lain di sekeliling Anda sedang panik, menjerit, dan hilang arah. Anda adalah nahoda kapal yang sudah bersedia menghadapi ribut besar kerana Anda sudah memeriksa setiap inci kapal Anda sebelum belayar. Anda melihat masalah bukan sebagai bencana yang mengakhiri dunia, tetapi sebagai sekadar data yang perlu diproses untuk mencari jalan keluar. Dunia hari ini direka dengan sangat teliti untuk membuat Anda sentiasa marah, sentiasa reaktif, dan sentiasa merasa tidak puas hati. Algoritma media sosial tahu bahwa kemarahan menjana, lebih banyak klik dan interaksi. Iklan tahu bahwa dengan membuat Anda merasa tidak cukup, mereka boleh menjana lebih banyak jualan. Namun, Anda perlu sadar dengan penuh kesadaran bahwa Anda adalah pemilik sah kepada kerajaan di dalam minda Anda sendiri. Rombak mental Anda hari ini dengan memahami bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh kejayaan luaran yang boleh hilang dalam sekelip mata, atau pujian orang lain yang boleh berubah menjadi cacian esok hari. Nilai Anda terletak pada kekuatan karakter yang Anda bina di saat-saat paling sukar. Mula melihat setiap cabaran yang datang sama, ada sekecil kopi yang tumpah di atas baju putih Anda, atau sebesar kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, bukan sebagai halangan yang mematikan langkah Anda, tetapi sebagai alat senaman untuk menguatkan otot jiwa Anda. Tanpa beban, otot tidak akan membesar. Tanpa ujian, mental tidak akan menjadi baja. Kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab pribadi Anda sendiri yang paling mutlak. Ia bukan tanggung jawab pasangan Anda, bukan tanggung jawab kerajaan, dan bukan tanggung jawab keadaan ekonomi. Jika Anda meletakkan puncak kebahagiaan Anda pada perkara yang boleh hilang, Anda akan sentiasa hidup dalam ketakutan yang tidak berkesudahan. Letakkan ia pada karakter dan cara Anda berpikir. Karena itulah satu-satunya perkara yang tidak boleh dicuri oleh sesiapapun. Berhenti mencari alasan untuk menjadi mangsa keadaan. Berhenti mengatakan, saya tidak boleh, atau ia terlalu sukar, hanya karena keadaan tidak berpihak kepada Anda. Mulalah menjadi tuan yang berdaulat atas setiap pikiran yang melintasi minda Anda. Karena pada akhirnya, kemenangan yang paling agung dalam sejarah tamadun manusia bukanlah menakluki empayar yang luas atau menakluki dunia luaran, tetapi kemenangan menakluki diri sendiri. Tajamkan pola pikir Anda. Jangan biarkan dunia yang huru-hara
dan tidak menentu ini mencuri ketenangan yang sepatutnya menjadi milik Anda selamanya. Bangunlah setiap pagi dengan azam yang teguh bahwa apapun yang berlaku di luar sana, kerajaan di dalam diri Anda tetap berdiri megah, tenang, dan tidak akan pernah tergoyahkan.